Halo guys, 2025 bentar lagi, bentar lagi 2025, 2024-nya mau selesai, tutup tahun. Ya report tutup tahun ini juga sama aja seperti berapa tahun belakangan inilah, nggak ada perubahan yang bagus dalam hidup. Jadi kedepannya apa ya? Apa kedepannya? Eh, idenya ada, ternyata ilmu juga masih ada. Jadi kayak tahun depan kayak masuk ke animasi, karena dunia game juga ternyata nggak, belum ya, belum masuk lah dunia game server. Jadi aku masuk ke dunia animasi dulu kali ya. eh Ya mungkin nanti sering berjalan waktu orang pada ngeh, terus kalau rame ya create lagi servernya gitu. Lagian create server kayaknya sekarang udah, aku punya yang kemarin aku sampai 2 minggu ya, itu 2 minggu lebih ya, 2 mingguan lah itu. Sebelumnya udah ya sebulan lah, meskipun putus-putus ya, itu mereka bisa dipercaya lah. Ya nggak tahu ya ke depannya apakah bisa dipercaya selamanya atau enggak, cuman saat ini orang ini yang bisa dipercaya untuk pegang servernya gitu. Atau data bocor atau enggak ya Allah alam lah. Selama server belum dimiliki sendiri mah aku kurang percaya jujurnya, tapi kalau untuk sekedar on off ya nggak masalah lah gitu. Oke, apa ya, usaha tahun ini kurang bagus, semoga tahun besok bagus lah, ada jalan gitu. Terus kenapa masih terus pengen usaha gitu? Kalau usaha, kalau nggak usaha, kalau hidupku ini nanti aku ngerasa kalau pengen ngerubah di depan baik ya harus sekarang ya capek-capek dulu gitu loh. Kalau sekarang gagal dan kemarin gagal lagi, dulu juga pernah gagal dan berhasil. Kalau misalkan nanti nyampe akhir gagal terus ya sudah, emang jalannya seperti itu kali bro. Lagian perubahan sekarang juga udah cepat ya. Terus ini aku kasih gambar aja sembari daripada kita layar kosong ya. Ini aku screenshot aja, cuman karena ini kalau pakai model web langsung ngehang. Jadi aku males, tadi aku data sih nggak ngehang ya. Ya ini modal-modal ide usaha ya, bisnis 2025 ya, katanya sih ada yang riset seperti ini, cuman yang mereka mereka tuh kang riset kan, bukan pengusahanya ya. Kalau di real pengusaha kan nggak semudah itu kan, usaha itu kan jatuh bangun aja, nggak mungkin mulus itu loh, pasti ada masalahnya. Yang paling nyaman itu kan jadi pekerja daripada pengusaha. Cuman kalau jadi pekerja ya nanti sampai akhir ya begitu juga hidupnya gitu, sama aja sebenarnya. Kalau usaha kalau gagal juga bangkrut, juga duitnya minus banyak, resikonya juga sama-sama lah, cuman peluangnya untuk mendapatkan hasil beda lah, itu aja sih kayaknya. Masih ngotot kayak sih 2025 juga pengen animasi sih. Kenapa ke animasi? Tadinya aku juga nggak kepikiran ya. Kayaknya ilmuku udah habis deh. Mulai dari apa dulu yang jualan jilbab dan mukena, sekarang nggak bisa. Kenapa ya, gila. Persaingan terlalu rumit bro. Siap rumah, siap orang pakai handphone bisa jualan itu semua. Kayaknya kayak untung-untungan aja, kayak kita sedekah video ke sosmed aja untuk promosi gitu loh. Sedekah video, jualannya belum tentu laku, cuman kita terinspirasi dari mereka yang udah laku, belum tentu gitu loh. Kayak adu nasib aja, tapi kayak aku nggak punya bakat deh ke arah sana. Cuman kalau modal-modal beli barang-barang kayak gitu aku belum punya belum punya ide ngeluarin duit itu sama sekali, kecuali bener-bener itu penting banget ya. Kalau hasilnya masih kayaknya nggak menentu deh, itu aku nggak mau dah. Jadi aku lebih milih yang lain. Animasi banyak sebenarnya, cuman animasi nggak harus banyak, harus bagus ya kan. Ada animasi cuma sekedar tempel kayaknya, elah kayak gitu juga viewnya juga banyak, kayaknya dapat engagementnya juga bagus lah ya, kali aja dapat endorsement juga ya kalau saya selama ininya naik ya kan. Ya kita menangkap peluang-peluang itu aja. Terus animasi ternyata aku keinget
17-an lah ketika aku grad web di kantor dulu. Tahun segitulah kalau tepatnya, aku juga lupa ingat, pokoknya awal tahun lah kan, 2017 2007 2008 lah. Ya sekedar animasi segitu aja sih, pikirku nggak sulit lah, kecuali animasinya udah nyampe 3D yang smooth banget ya. Kalau cuman sekedar loncat-loncat gitu, cuman kedip kayaknya di slide juga bisa gitu kan. Anakku tak ajari juga dia ngerti, cuman kayaknya di awal nggak mungkin aku menampilkan ke animasi full lah gitu. Kayak mendingan ke slideshow aja gitu, lebih ke komik aja sih konsepnya gitu, lebih hemat aja, effortnya juga nggak terlalu besar, cuman hemat waktu aja gitu. Kalau kayak kulineran sih aku ada sih sebenarnya kuliner, cuman kayaknya kalau kuliner kayaknya anakku jadi ujung tombak juga sih, anakku lagi ini kayaknya. Mungkin yang paling mudah sih bikin ini es apa ya, es serut apa sih yang kemarin aku mau bikin tuh, es ini nih, es lumut. Nah kayak sih paling mudah. Mungkin kalau misalkan ya nggak tahu deh kedepannya gimana, kalau misalkan laku di es lumut, jajalan es lumut, tergantung lah angin surganya arahnya kemana aku sih. Jadi sekarang itu malah lebih ke arah kayaknya buta deh, lebih ke arah buta. Kalau dulu kan mikir banget nih, riset dulu lah, konsepnya ini konsepnya itu, belajar dulu caca tai kucing lah gitu. Kalau aku mikirnya sekarang nggak gitu. Kalau mau dibikin sukses, mau dibikin kaya, ya udah kayak sekarang, nggak usah mikir terlalu, yang penting doa, minta usaha kita lancar, itu doang. Kalau belum doanya belum bener ya mau gimana, doanya belum diiyain nama yang maha kuasa, ya mau gimana. Mau nyampe ngedesain ini udah sampai sebagus apapun, kalau belum diiyain ya mau jadi apa kita. Cuman itu sih aku mah. Jadi sekarang kalau misalkan ide muncul animasi, udah kerjaan animasi dulu, bikin berapa puluh episode, coba posting apa makanan. Terus kalau misalkan bagus, ya udah nanti lanjut lagi gitu. Jadi nggak terlalu banyak mikir, mama bobo, biarin mama bobo. Jadi nggak terlalu mikir harus ini itu, terlalu ini banyak mikir jadinya. Yang pasti hajar dulu aja. Lagian itu juga bagus kok gitu loh. Misalkan kita punya ide yang animasi, kayaknya lawang itu udah bagus ya, kenapa enggak gitu loh. Gitu. Kalau misalkan gagal lagi piye gitu, ya nggak usah dipikirin, berusaha dulu aja. Yang kembali ke poin yang tadi, kalau yang kuasa belum iyain, mau sebagus apa model bisnismu, kalau belum diiyain ya gitu juga, nggak berhasil juga. Orang yang jualan aja itu mereka juga belum tentu langsung berhasil kok, percaya. Kalau pengusaha itu nggak semudah itu. Aku pun juga sebelumnya juga jatuh bangun, nggak langsung kucuk naik gitu enak sekali. Kecuali pewaris ya, beda ya. Kalau pewaris ya mungkin startnya lebih enteng gitu kan. Kalau aku mewariskan ke anakku usaha yang udah jalan, mungkin anakku yang jalannya mudah gitu loh. Meskipun banyak halangan rintangan, tapi hadapannya udah ada jalan duluan dan modal doa enak. Kalau lagi perintis ya sekarat bro gitu. Pokoknya ngotot banget, pengen punya usaha itu bener-bener ngotot, kayaknya udah harus punya gitu dari dulu gitu kan. Kalau tetap masih ibaratnya kalau jadi karyawan, kalau nggak pengusaha, nanti karyawan karirnya nggak naik keburu tua, ganti manajemen ada pembaruan, kalian hilangkan di PHK lah misalkan, atau nggak dibikin betah di kantor lah, terus kalian resign atau bagaimana, ya itu nanti kan jadi masalah baru tuh. Kalian pergi nyari lowongan kerja, persaingnya anak-anak muda semua yang mau digaji murah dengan effort yang lebih ugal ya kan, punya skill yang di luar nalar misalkan gitu kan. Ya ini ibaratnya satu yang keluar dari kantor, 10 orang yang masuk yang lamar lah gitu kan. Kayak peluangnya lebih kecil lagi gitu. Atau pilihannya kalau kalian bisa bertahan di zona itu, ya kalian nggih aja, mau dipindah ke sana nggih, dilempar ke sana nggih, dimaki-maki nggih, salah dikit dicaci maki nyampe mau diancam-ancam pecat atau gimana misalkan seperti itu ya nggih gitu aja, udah nggih aja udah. Mungkin itu aman.
Tapi kan nggak semua orang seperti itu gitu. Kalau misalkan terus seperti itu, keluar juga sama aja, gembel-gembel juga. Lagian skill juga nggak ada, skillnya misalkan cuman gitu-gitu aja ya. Misalkan begitu ya, misalkan kita ngomong skill ya. Tapi kan rezeki nggak ada yang tahu cuy. Yang nggak punya skill sama sekali rezekinya bagus, banyak. Skillnya ala kadarnya lah. Ibaratnya jualan misalkan sampo aja lah. Kalau misalkan orangnya udah umur, udah tua, atau jualan kaos kaki dah. Cuman jualan kaos kaki doang omsetnya sampai ratusan juta, puluhan juta lah sebulan misalkan gitu. Adakah? Ada kayak gitu, ada di TikTok, ada yang suka live itu. Kayak sih omsetnya katanya nyampe jutaan, kan ada reviewnya gitu kan, yang beli banyak dari situ. Mungkin dari sisi muka, hokinya, atau orang nyaman belanja di sana gitu kan. Jadi banyak hal. Apalagi musuh utama sama mbak-mbak yang atau sekarang ibu-ibu ya, sekelasku lah seumuran 30 up, yang makin tampil ini ya, apa ya, tampil apa ya ngomongnya ya, menggoda kali ya, atau lebih tampilan terbuka gitu. Seneng banget di situ tuh mereka mulai masih pakai apa, badannya masih bagus atau apa gitu. Wow, itu ugal lagi tuh, endorse-nya lebih kuat lagi. Modalnya cuman itu, tapi mereka modal badan juga kayaknya mahal juga deh, makeup dan yang lain itu juga nggak murah. Persaingannya ugal-ugalan banget gitu. Bukannya aku nggak mau ngikutin persaingan semacam itu, cuman kayak aku nggak mampu bos. Aku kayaknya udah nyerah sebelum berperang kalau masuk ke arah sana deh kayaknya. Gila. Mereka pinter-pinter ngomong lah, aku pinter ngomong apa gitu. Cuman diem doang gitu. Lagian juga butuh baju gitu kan, jualan bajunya butuh baju juga, modal juga bajunya. Sebenarnya bukan modal, cuman aku sekarang kan ada komputer, ada ini ya, modalnya otakku udah jalan di anim, bisa create ini ya sudah, pakai itu aja gitu loh cuy. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh lagi. Lagian itu kayaknya ada ilmu terakhir lagi nggak nih? Di sini kemarin ilmu terakhir ini ternyata masih muncul aja nih ilmu-ilmu yang enggak nih. Ini juga mendadak berapa minggu yang lalu kan aku up video itu, dan sekarang jadi kepikiran untuk 2025 mempersiapkan hal itu. Ya kali saja bagus. Kayaknya sih nggak di YouTube sih, kayaknya sih bakal di TikTok, entah itu bikin channel sendiri atau ngikut yang sudah ada ya. Pengen sih channel sendiri ya. Kayaknya aku pakai Nexa ini kayaknya nggak bagus-bagus amat ya. Serius. Berat perjuangannya bro. Ya tapi ya nggak ada bedanya juga sih nama. Nama apapun kalau misalkan emang belum iya ya belum lah. Itu aja sih ya. Semoga sukses yang pengen bangkit 2025. Yang pengen up di 2025, moga semuanya keturutan lah di 2023, 24, ya 2022 ya, pokoknya 2022 ada ya kena duluan ya, bisa jadi ya. 2021 kan udah mulai habis tuh covid ya, 2022 malah balik ya, 2023 kepuruk ya, 2024 makin, 2025 ya moga aja bisa bangkit, tapi nggak tahu bangkitnya di sektor apa lagi. Terlalu karena perubahannya terlalu cepet sih bro kalau ngikutin sosmed itu. Kayak penggiringan hari ini outfitnya apa yang paling rame, besok apa berganti terus, rollingnya itu cepetnya nggak kira-kira. Waduh, kalau nggak punya brand image yang kuat ya kayaknya susah juga. Kalau apalagi yang punya stok barang, waduh, yang kapan waktu itu helm juga ngeri. Kayaknya gampang aja orang order satu kontainer satu ini. Sudah, pokoknya sukses-sukses saja 2025. Siapkanlah mental yang baru lagi. Kayaknya 2025 awal tahun juga tetap aja ngurir lagi, golek modal dulu. 2 bulan ini udah kebantai, berarti udah ini ketiga juga, 3 bulan ya. 3 bulan ini udah kebantai habis-habisan. Karena 1 bulan kalau nggak ada uang masuk, berarti 2 bulan itu yang harus dikeluarkan duitnya. Udah habis. Akhir tahun, awal tahun nyari lagi. Nyampe ada cukup baru get up lagi. Kali aja bisa ngerubah keadaan lah yang menyeramkan menjadi sesuatu hal yang happy gitu kan. Masih ada semangat, hajar terus. Kalau gini-gini terus nanti semua yang udah jadi tanggungan nggak bisa ke cover. Semua juga orang berpikir begitu kan, yang usahanya lagi kolaps ya. Selama kita masih, kalau kita nggak udah usaha ya nggak ke cover. Antara food kayak sih makanan ringan-ringan dulu aja boleh,
minuman, anakku bawa berapa botol gitu, bolehlah ke sekolah, kali aja ada yang mau coba dulu. Nggak usah ragu, ada duitnya cobain, bawa ke sekolah. Nggak laku ya sudah, seminggu itu full bawa terus. Kalau nggak laku ya sudah. Kalau ada usaha, ada ini jam sekolah, misalkan jam istirahat, kalau mau pesen langsung dianterin ke sekolahnya, tak anterin, tak tenteng ke sono, utuk utuk utuk, yes. Selama ada duitnya tak bantai, tak iyain, tak jual. Oke, selamat yang berusaha, salam sukses. Salam ini deh, salam berjuang. Suksesnya aku juga belum, masalahnya masih berjuang juga bro. Yang kemarin penasaran aku beli VGA apa namanya, Quadro ya, buat animasi. Terus aku juga nggak nyangka bakal ke animasi, ya udahlah, masih kepake animasi meskipun pakai software lawas. Kalau untuk sekedar animasi biasa ya bisa lah, nggak bagus-bagus amat, yang penting ceritanya aja kita seru-seruan aja lah. Oke, terima kasih.